Walaupun tidak selalu mengalah itu terus kalah ya Mbak, mengalah Betul, buat sepakat. menang gitu sih. Tapi kan alhamdulillah ibu akhirnya bisa berangkat kan. Di sana kayak ngerasa Bapak ada. Ya. Udah terjun di satu bidang, kalau pengen hasilnya maksimal kita harus benar-benar fokus, kita harus benar-benar semangat. Jadi kalau misalkan kita setengah juga hasilnya akan setengah-setengah, itu sih menurut. Satu yang harus mereka ingat, aku diam, mendoakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sudah terinspirasi belum hari ini? Aku, Sira Safira, kembali nih nemenin kalian semua dalam podcast Be Talk. Be inspired by good talk. Berbicara soal good talk, kali ini udah kedatangan teman dari jauh, Jawa Tengah. Kita juga mau bahas soal melampaui batas diri, menemukan potensi tersembunyi. Sosok yang paling tepat adalah Kak Putri Rosdiani. Halo Kak Putri. Halo Mbak Sera. Masya Allah Kak Putri on point banget, Masya Allah, glowing banget. Masya Allah, Masya Allah. makasih Mbak Sera. Mbak Sera juga cantik banget. Masya Allah. Insecure loh sama Jangan. hidungnya. Aku mau ngulik-ngulik nih Kak Putri sebelum terjun ke dunia bisnis. Sebenarnya sosok Kak Putri kayak gimana sih? Atau jangan-jangan ketika belum mulai bisnis pemalu atau kayak gimana sih? Bisa diceritain dong. Dulu waktu sebelum di BR jujur seorang anak kampung yang merantau di ibu kota. Saya juga dulu sebelum kenal BR, itu saya sempat merantau dulu di ibu kota, dari kampung ke ibu kota, terus, pengen punya nasib yang lebih baik. Intinya pengen merubah nasib ya, Mbak. Mhm. Pengen, punya penghasilan yang bisa untuk membantu orang tua dan juga, membantu biaya sekolah adik-adik. Sebelumnya kerjanya di? Sebelum saya di BR, dulu itu sempat kerja pindah-pindah, Mbak. Nah, merantau di ibu kota itu karena memang pengen, cari penghasilan yang lebih besar ya. Kalau di kampung kan masih kecil gitu ya, beda sama di ibu kota. Nah, kalau dulu itu sempat kerja di sekolah, sekolah dasar tempat om saya kerja. Jadi saya ditawarin, suruh bantu kepala sekolah karena dulu kepala sekolahnya itu gaptek, Mbak. Jadi kayak saya itu suruh bantuin, administrasi sekolah. Nah, karena gaji di sana itu, tidak sebesar yang saya harapkan, akhirnya saya, melamar di beberapa perusahaan. Akhirnya diterima di salah satu perusahaan provider di Jakarta, Itu bertahan berapa lama kerja di situ? 5 tahun. Wow, Masya Nah, Allah. dari situ kan setiap hari kita pegang komputer, pegang handphone lah ya. Waktu zaman dulu itu masih BlackBerry, Mhm. zaman BlackBerry belum belum Android. Nah dari situ, mulailah jualan palu gada, jualan online di Facebook, jualan di BlackBerry. Nah sampai akhirnya teman kerja yang satu kantor itu mengenalkan saya ke, Bunda. Nah dari situlah, eee, kenal BR dari teman saya yang satu kantor itu. Sebelum masuk ke BL ya, Mmm. ada nggak sih mimpi besar yang pengen banget Kak Putri raih? Kalau mimpi besar sih semua orang pasti punya mimpi besar ya, Mbak. Kalau mimpi besar saya dulu, karena waktu awal saya, eee, terjun di bisnis BR itu kan pengen, bantu orang tua, pengen bantu, biaya sekolah adik-adik ya. Dan alhamdulillah itu mulai, ada hasil, mulai naik omsetnya. Setelah itu, qadarullah Bapak dipanggil. Nah, waktu Bapak dipanggil itu kan lokasinya nggak di sini ya, Mmm. di Sulawesi. Nah, waktu itu belum ada dana tuh, buat beli tiket pesawat, buat, penginapan dan sebagainya. Makanya, motivasi terbesar aku itu pengen punya penghasilan yang bisa buat bawa keluarga ke Sulawesi, adik-adik, anak, gitu ya. Nah, dari situ dikasih lebih.
sampai, bisa ngumrohin orang tua. Itu tahun berapa? Sebelum pandemi 2019. Awal masuk di Be Earl-nya? 2017. 2017. 2017. Pertama kali kenal Bunda seperti apa? Sebelum kita nanti cerita mengenai Mhm. umrohin orang tua ya. Pertama kali kenal Bunda seperti apa? Pertama kali ketemu Bunda itu waktu itu nobar kalau nggak salah, tahun 2018 kalau nggak salah sih, di, daerah Tangerang sini juga. Nah, waktu itu saya bawa anak. Mmm. Waktu itu, anakku yang pertama itu masih kecil sekitar 1 tahun. Pertama kenal Bunda ya pasti excited ya, karena belum pernah ketemu sama sekali dan, eee, kita kenal Bunda itu secara online. Nah, ketemu Bunda langsung itu energinya tuh langsung berasa, energi positifnya Bunda, kayak dia biasa ngasih motivasi, eee, lewat handphone, lewat WA gitu ya maksudnya, dan setelah ketemu ya pasti senang, terus akhirnya Vibes-nya beda gitu, vibes-nya beda, energi heeh, positif gitu ya? kebawa gitu, Mbak. Kebawa ya udah, happy-lah pasti. Apalagi di sana juga ketemu sama teman-teman distributor, BR yang lain, ya sharing bareng, ngobrol-ngobrol seputar bisnis, akhirnya tambah semangat, tambah terpaculah untuk, bisa lebih baik lagi gitu. Ada ketakutan nggak sih ketika mau mulai bisnis? Kan belum pernah nih mulai Mhm, bisnis, tapi harus memulai. Nah, mhm. ada ketakutan apa gitu? Manusiawi ya kalau kita punya rasa takut. Kalau aku waktu itu takutnya, BIOL itu kan notabene, bisnis berbasis tim ya. Nah, kita pasti, eee, bakalan ke depannya itu, apa ya, menghadapi banyak karakter manusia, menghadapi segala tantangan yang ada di bisnis gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus tetap survive, kita mau nggak mau harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Karena kalau misalkan kita terus-terusan takut, kita terus-terusan, ragu sama kemampuan diri sendiri, ya kita nggak bakalan tahu gimana ke depannya gitu, Mbak. Dan itu bisa melatih kita buat semakin, kuat sih mentalnya ke depannya gitu. Setelah join di Be Earl itu akhirnya menemukan lagi dong Mhm. tantangan ketika sudah terjun di dunia bisnis, apa tantangannya? Pasti, tantangan yang pasti yang pertama kompetitor. Mmm. Tantangan dalam diri sendiri ya pasti. Jadi, kadang-kadang yang namanya, emak-emak, yang namanya, orang tua pasti kan yang namanya kita orang tua terus juga kita udah menikah, pasti ada aja kendalanya, pasti ada aja masalahnya. Ada anak sakit, kadang-kadang, ribut kecil sama suami, terus, sama orang tua, sama ipar dan sebagainya, itu pasti kayak ngeganggu pikiran kita kan. Nah, itu yang kadang-kadang bikin kita itu gagal fokus, gagal kita tuh pengen A, ya jadi B gitu loh, Mbak. Kadang-kadang yang bikin kita down itu salah satunya ya itu. Terus, menghadapi tim yang memang susah untuk diarahkan, susah untuk diajak satu frekuensi. Gimana sih caranya biar mereka itu, apa yang kita pikirin ke tim kita itu Nyampe ke sama mereka heeh, gitu gitu. ya, satu visi misi Iya, ya? tapi balik lagi, Mbak, kita nggak bisa ngontrol manusia kan, kita nggak bisa ngontrol orang Susah bener. lain heeh. Jadi ya mau nggak mau kita harus nularin, semangat dulu. Jadi kita harus semangat dulu biar tim kita juga semangat. Sebagai seorang leader itu kan gak gampang, Kak Putri Mhm, kan pasti menemukan tantangan dong, mau semangatin pasti tim-tim pasti. itu kan susah juga, nggak semua orang tuh, Mhm. "Ah, iya hari ini aku semangat," gitu, nggak semuanya juga, tiba-tiba mungkin ada yang bad mood, ada yang mungkin punya masalah juga gitu di rumah. Gimana cara untuk jadi seorang leader yang baik? Gimana caranya biar, bikin tim kita itu semangat lagi dan mereka itu nggak terus-terusan down, ya mau nggak mau kita harus kasih contoh dulu. Jadi kita, ngelakuin apa yang memang, bikin mereka semangat secara tidak langsung gitu ya, walaupun kita nggak bisa nih, memaksakan tim buat semangatnya sama nih kayak kita, itu nggak bisa. Makanya kita harus semangat dulu, bikin, kayak kalau kita kan jualan online, pasti posting, Iya. terus bikin status, apa segala macam. Nah, paling kita nularinnya lewat situ sih, Mbak.
terus, ngajakin meet up, ngajakin ketemuan yang memang bisa dijangkau gitu. Kalau misalkan, mereka jauh, ya lewat voice note mungkin, atau lewat WhatsApp. Kalau yang deket-deket kita ajakin aja ke toko atau ajakin ketemu gitu paling. Kalau Jadi tim kompak semua? alhamdulillah sih kompak sejauh ini ya. Tapi memang, kalau misalkan emak-emak pasti karakternya beda-beda ya, Iya Mbak. banget, bener bener. Beda-beda ya. Ada yang A, B, C. Nah, gimana caranya kita menghadapi mereka, ya kita harus tahu karakter dia dulu, gitu. Pokoknya kenal aja satu sama lain ya, sering Mhm, ajak ngobrol, sharing-sharing gitu ya? betul, gitu. Ada nggak sih kalau misalnya lagi kumpul-kumpul, Mhm, terus udah gitu usaha satu sama lain lah ya, kan mhm, tim, ada mhm. nggak sih pernah berantem di rame-rame gitu? Atau ya udah kadang-kadang ada salah satu yang diem-dieman aja gitu? Nggak pernah sih sejauh ini kalau yang kayak berantem gitu nggak. Tapi mungkin, sama-sama mungkin lagi panas atau mungkin sama-sama lagi ada Masalah di problem rumah mungkin kan? mungkin seperti itu. Jadi memang harus salah satu yang mengalah, apalagi kita sebagai leader itu kan nggak boleh kepancing ya, Mbak. Mhm, Walaupun kadang-kadang memang kepancing, tapi kita harus menahan. Kita iya. harus menahan gimana caranya biar dia itu nggak tambah panas atau nggak tambah kepancing. Jadi kita yang harus calm down dulu nih, biarin, tim kita itu, apa ya, tenang Tenang, dulu, kita yang harus ngalah ya. Walaupun tidak selalu mengalah itu terus kalah ya, Mbak, mengalah betul, buat sepakat. menang gitu sih. Jadi kasih pengertian aja, kalau kata bunda harus dikasih pengertian pakai ilmu. Pakai ilmu, Pakai ilmu ilmu. ilmu apa tuh? Ilmu data ya? Heeh, ilmu kanuragan, Ilmu sabar juga kalau ilmu yang sabar. pesannya Nah, Bunda itu ya? aku belajar banget ilmu ilmu ikhlas, ilmu sabar dari Bunda Erliani sih. Kalau Mhm, dia mah tingkatannya udah dewa. udah dewa banget Mhm. ya? Kita tingkatannya, apa sih, nggak Jadi segitu. harus belajar terus sama Bunda ya. Mhm, Tapi Kak Putri boleh dong nih sharing, mhm, kan kadang-kadang kalau misalnya kita bisnis pasti kan ada salah satu mhm, sandungan-sandungan, terus juga penuh dengan, aduh masalah gitu ya, ada mhm, tantangan-tantangan. Apa sih yang jadi titik balik mhm. akhirnya Kak Putri mungkin bisa bangkit? Bangkitnya itu mungkin di saat kita itu sedang, terpuruk mungkin ya, Mbak. Mhm, Tapi kalau kita terus-terusan, mikir negatif atau terpuruk terus, ya kita bakalan makin terpuruk, Mbak. Kita nggak bisa kayak gitu terus, gitu. Mungkin, titik balik waktu aku bisa kayak mikir, "Ah, aku nggak bisa kayak gini terus nih," itu waktu aku umroh sih paling. Bisa, curhat sama Allah, bisa meluapkan semuanya di sana, bisa introspeksi diri lagi, bisa, sharing sama teman-teman yang kemarin bareng di sana, ternyata ada loh yang lebih kekurangan dari kita gitu. Jadi intinya lebih bersyukur lah, Mbak, lebih bersyukur, lebih tenang, mmm. lebih ikhlas dengan segala ketetapan yang sudah Allah berikan buat saya Masya gitu. Allah. Kak Putri, mau ngomongin soal umroh, tadi kan sempat Boleh, cerita mhm, akhirnya umrohin orang tua ya? iya betul. Boleh diceritain nggak? Kalau pertama kali umrohin ibu itu waktu, sebelum ke pandemi ya, 2019 itu kan dapat 2 alhamdulillah dari BR. Tapi waktu itu posisi, bapak udah nggak ada, makanya yang satunya itu buat, eyang kakung Mmm. gitu. Jadi pada saat itu Yang berangkat ibu ibu sama sama eyang kakung, iya, tapi sudah sempat daftarin ayah untuk berangkat? belum belum. Jadi waktu di sana pun ibu, ngebadalin bapak, Ngebadalin. dan alhamdulillah kemarin, sempet ngebadalin bapak juga sih, itu umroh. Jadi waktu itu ketika berangkat itu bapak sudah meninggal berapa lama? Dari, 2017. 2017 2017 akhir, itu 2017 akhir bulan Oktober kalau nggak salah. dan baru tercapai untuk memberangkatkan orang tua Bener bener. itu ketika di BEARL 2019 ya? Mhm, 2019 makanya ya udah jadi itu, ya sangat disesalkan sih, Mbak, di saat, aku udah punya hasil di BR bapak nggak ikutan menikmati gitu. Tapi pada saat ngebadalin boleh diceritain dong?
Tapi kan alhamdulillah ibu akhirnya bisa berangkat kan sama eyang kakungnya. Waktu ngebadalin sih, alhamdulillah sempet 2 kali, Mhm, di sana kayak ngerasa Bapak ada, mmm, insyaallah ya. cuma itu tadi Mbak yang nggak bisa, apa, Pasti Bapak bangga sih ngelihat Kak Putri udah sukses seperti sekarang ini. Emang nggak enak ditinggal orang tua tuh, aku juga yatim piatu, Mbak. Ini kayak pasti berat banget tuh ada momentum-momentum yang kita ingat orang tua tuh luar biasa sih. ya itu satu sih yang masih aku sesalin, di saat aku udah seperti ini, nggak ada sosok Bapak. Bapak nggak ikutan menikmati, dan yang disayangkan lagi, aku kan, punya adik. Nah, adikku itu udah punya anak 2 juga, aku udah punya anak 2. Bapak sama sekali nggak bisa lihat cucu-cucunya gede gitu, Mbak. Yang Bapak, eee, tahu cuma anakku yang pertama, Mmm. karena, waktu anakku sebelum 1 bulan itu Bapak udah berangkat ke Sulawesi gitu. Jadi dia nggak ngelihat anaknya adikku dan anakku yang kedua ini, gitu. Pasti berat sih, Kak Putri melalui itu semua gitu, tapi kalau misalkan ada yang ingin Kak Putri sampaikan kepada almarhum ayah, apa yang ingin Kak Putri sampaikan? Kalau boleh dan kalau bisa, aku pengen Bapak ada di sini, Mbak. Pasti pasti bangga sih ngeliat sosok Kak Putri yang sekarang ini sukses, insyaallah insyaallah. Pengen curhat, pengen meluk, pengen ngajakin Bapak liburan sama cucu-cucunya, paling itu sih. Ada nggak sih kalau kita nginget-nginget memori dulu gitu sama orang tua, sama bapak, apa sih yang paling bikin Mbak Putri bisa survive sampai di titik saat ini gitu? Pasti kan karena doa orang tua juga kita percaya Pasti kan? pasti. Yang bikin survive aku sampai hari ini nggak ada, yang lain, Mbak, pasti anak. Mmm, Karena, eee, anak kan pasti, butuh sosok orang tua ya, dan anak tuh motivasi terbesar saya sih. mhm, Karena, gimana pun kita sebagai orang tua harus memperjuangkan masa depan anak. Aku nggak mau anakku tumbuh besar seperti, orang tuanya, seperti aku gitu. Suamiku kan juga udah, yatim piatu semenjak dia kecil ya, mmm. dan aku juga pengen pastinya kalau, punya anak, eee, pengen mereka itu lebih sukses, lebih, apa ya, mendapatkan apa yang seharusnya, mereka dapatkan yang nggak bisa aku dapatkan waktu kecil. Masya Allah, insyaallah orang tuanya, anaknya Kak Putri panjang umur ya, Kak Putri panjang Amin. umur, suami juga panjang umur. Kak Putri, aku dengar info nih, Masya Allah loh katanya Kak Putri berangkatin marbot ya, untuk umroh. Ceritain dong. Karena aku percaya kalau dibiarkan kita diajarin kebaikan ya, Mbak, nggak cuma diajarin bisnis. Iya sih, aku dengar banget kekeluargaannya juga kental banget ya. Jadi gimana Waktu ceritain? waktu itu tuh aku masih masih ngerasa aku masih banyak dosa, Mbak. Mmm, Aku belum pantas ke sana gitu. Walaupun mungkin aku udah punya banyak kesempatan dari BR untuk berangkat ke sana. mhm mhm. Setelah aku bisa berangkatin ibu aku sama yang kakung, aku tuh percaya kalau kita banyak bantu orang, Mmm, pasti Allah bakalan bantu kita. amin insyaallah.
saya berangkatin marbot, saya berangkatin ustadz pondok, saya berangkatin guru ngaji. Itu semua di sana ya, dekat rumah? Ya, dekat rumah. Dan mungkin saya bisa, ah, seperti sekarang berkat doa mereka juga sih, Iya. saya yakin itu. Yakin sih kebaikan akan berbalas dengan kebaikan ya. Kalau cerita ini kan udah sedih banget ya, udah sedih banget ya, boleh ya kita Maaf ya, cerita? Mbak. Soalnya nggak apa-apa, kita juga menginspirasi, Mhm mhm. cerita-cerita seperti ini terinspirasi banget. Tapi kalau cerita soal pencapaian selama di BR kan tadi kebaikan sudah Kak Putri lakukan juga. Boleh nggak sih dari segi ekonomi atau sisi pribadi? Kalau dari sisi ekonomi pasti, terbantu banget, Mbak. Pasti, dari yang sebelumnya mungkin nggak, terbayangkan bisa berangkat umroh dan memberangkatkan orang umroh, alhamdulillah lewat wasilah BR bisa. Dan yang tadinya aku tuh nggak mimpi kalau, eee, bisa bangun rumah secara cash, Insya Allah. terus beli mobil dan kendaraan yang aku pengen. Jadi memang kekuatan afirmasi itu bener adanya ya. Waktu kita, mikir pengen A, kalau misalkan kita niat dan, pengen dapetinnya itu sungguh-sungguh pasti insya Allah, wujud gitu. Dan alhamdulillah banget sih semenjak di BR, alhamdulillah ya bisa, finansialnya lebih baik. Kalau secara kepribadian sih dari, hari ke hari mungkin ya kalau yang aku rasain, yang dulunya mungkin emak-emak tukang nyinyir ya kan, sekarang lebih, apa namanya, lebih, positif lah ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kalau diajakin emak-emak komplek Ngobrol bergaul ya? ngobrol ya sama aja sih, gitu ya. Terus secara kepribadian lagi, mungkin karena apa ya, kita, owner-nya juga ngasih pemahaman atau, motivasi dan apa ya, nasehatnya itu positif terus, jadi ya otomatis kita ke bawah sih, Mbak. Tinggal, kita bisa menduplikasi Bunda apa enggak gitu kan. Susah nggak? Susah Susah. susah susah banget. Kak Putri, Mhm. ada nggak sih momen yang sangat-sangat deep banget bareng Bunda untuk tetap berjuang nih di Be Earl hingga saat ini? Momen dip bareng Bunda sih sejujurnya jarang, tapi kita seringnya itu di WA, Mbak. Apalagi kalau pas aku lagi curhat, konsultasi, lagi down nih misalkan. Nah itu aku pasti, apa, curhatnya ke Bunda. "Bun gimana sih?" Nanya ya, Mbak, nanya macem-macemnya tuh ke Bunda. Kalau ke Pak Agus lebih ke bisnis ya, kalau ke Bunda lebih ke curcol, Heart to heart ya? heart to heart, mhm. Ya namanya emak-emak pasti perasaannya kan kadang-kadang sama, pemikirannya sama gitu. Jadi Bunda tuh, eee, kalau aku lagi curhat apa, pasti Bunda kasih solusi sih, lebih ke menenangkan, ngasih, pemahaman, terus, suruh sabar, tenang. Cuma kadang-kadang, aku yang, apa ya, merasa nggak bisa nih, tapi Bunda terus nenangin, tapi Bunda terus, "Jangan gitu Beb, jangan gitu, nanti, ini, nanti itu," gitu. Jadi memang ada, suatu momen apalagi waktu aku sama Bunda umroh bareng ya, waktu tahun lalu gitu. Masya Allah, alhamdulillah dikasih kesempatan banget, dikasih kesempatan yang berharga, kesempatan langka bisa umroh bareng sama owner, Umroh alhamdulillah. bareng owner sekaligus rasa bestie ya? Iya, rasa bestie alhamdulillah. Dan waktu itu, eee, ya pasti kesempatan ya, kita curhat, kita sharing-sharing, terus, kasih solusi, kita nanya pasti Bunda ngasih solusi, kita, sharing A, pasti Bunda ngasih solusinya yang Sharing-nya apa sih? Soal tim gitu bisa pasti, nggak? Mbak. Kalau misalnya soal tim apa sih Kar nasehat-nasehat yang dikasih sama Bunda? karena kan BL, berbasis tim ya, jadi memang rata-rata tantangan kita itu ada di
tim kita sendiri gitu. Kadang-kadang, "Gimana sih Bun cara ngadepin, tim yang seperti ini? Gimana sih biar tim kita itu kayak gini? Gimana sih Bun biar tim kita itu tetap semangat, tetap, eee, on the track," gitu ya, Mbak. Karena kadang-kadang kita susah untuk mengarahkan tim kalau udah keluar jalur, kalau udah, merasa, apa ya, lepas gitu, Mbak. Dan kalau misalkan kita sama-sama dengan egonya gitu, kita nggak bisa mengarahkan, Mbak. Karena kalau misalkan kita, apa ya, sama-sama kuat Mhm. egonya itu nggak bisa tenang, justru malah makin Gesekan masih heeh, kenceng, iya makanya iya. belajar banyak dari Bunda untuk, meng-handle tim, untuk, apa ya, gimana sih caranya biar tim kita itu tidak, apa ya, lepas kontrol lah, intinya seperti itu sih. Berarti ada momen-momen pernah ngerasa berjuang bersama, nangis-nangisan bareng, boleh nggak diceritain ada momen kayak gitu? Pernah sih, untuk momen nangis-nangisan bareng, sama Bunda, ya kalau bener-bener aku nggak bisa meng-handle sendiri, aku bener-bener nggak bisa Semangat, motivasi? iya, motivasi ke diri sendiri waktu kita itu lagi, apa ya, berperang sama atau hati kita tuh lagi bergejolak gitu, Mbak. Menarik nih Bunda, butuh Bunda. Berarti Mhm, belajar dari Bunda, apa sih yang bisa membuat Kak Putri ini bisa terus berjuang sampai sekarang nih? kal Terus semangat lah. mhm, kalau ngomongin semangat harus ya, Mbak. Kalau kita udah terjun di satu bisnis atau, apa ya, kita udah terjun di satu bidang, kalau pengen, apa ya, hasilnya maksimal, kita harus benar-benar fokus, kita harus benar-benar semangat. Jadi kalau misalkan kita setengah juga hasilnya akan setengah-setengah, Mhm. itu sih menurutku. Jadi banyak belajar dari Bunda untuk ini Mbak, apa namanya, walaupun mereka beda prinsip ya, beda prinsip, di bisnis, misalkan dia, punya prinsip A, sedangkan, saya punya prinsip B, atau mungkin dia itu, lagi nggak ini loh, lagi nggak Nggak nyambung satu sama lain ya? heeh, nggak nyambung satu sama lain atau punya pendapat sendiri gitu. Kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang, kita nggak bisa yang namanya, apa ya, menyenangkan semua orang dengan, pendapatnya atau masukan-masukan mereka gitu. Jadi masukan dari mereka tetap Bunda tampung, tetap Pusat tampung, tapi mana yang bisa diaplikasikan di BR, itulah yang akan nantinya diaplikasikan gitu, Mbak, dan, salutnya sama Bunda itu walaupun, kadang-kadang ada gesekan sedikit atau ada perbedaan prinsip sedikit, tapi Bunda tetap merangkul dan, apa namanya, bersyukur banget mitra-mitra BR walaupun, mereka itu mungkin banyak bisnis lain juga selain BR, tapi Masya Allah banget mereka tetap militan di BR. Nah, ini nih penting juga nih, Mhm. apa pesan untuk diri Mbak Putri sendiri dan juga untuk tim supaya Mhm. terus semangat nih di BL? Kalau untuk diri sendiri, terus berlatih sabar, terus berlatih ikhlas, terus menjadi diri sendiri, dan harus tetap kuat dengan segala tantangan yang ada di depan, baik itu tantangan untuk diri sendiri dan juga tantangan di bisnis. Untuk tim, eee, aku bangga banget, bahagia banget punya timku yang sekarang. Kalau nggak ada mereka, aku nggak bisa seperti ini. Dan aku, eee, seneng pastinya yang namanya punya tim, apa, yang, solid itu kan aset ya, Mbak. Mhm. Banggalah intinya bangga banget punya tim yang solid, yang kompak dan, mereka, apa ya, walaupun mungkin jauh, tapi tetap merangkul, tetap satu tujuan dan satu yang harus, mereka ingat, aku diam mendoakan kalian. Masya Allah, keren banget. Ini timnya nonton juga pasti mewek. Kalau pesan buat BL Family apa dong, Mbak Putri? Kalau pesan untuk BL Family, perempuan itu bukan diciptakan untuk lemah, walaupun mungkin, banyak laki-laki yang menganggap kita itu lemah, tapi kelemahan kita itu bisa menjadi kekuatan besar yang bisa, eee, membuat
diri kita itu semakin kuat dan bisa mewujudkan impian yang besar di, kemudian hari gitu. Masya Jadi Allah. buat BL Family jangan menyerah, kalau misalkan kalian menyerah, apa yang sudah kalian perjuangkan akan sia-sia sih. Jadi harus tetap, eee, saling menularkan energi positif, saling support satu sama lain, harus saling mendoakan dan, bawa nama baik BR. Ada nggak sih pesan khusus nih kalau untuk Bunda? Siap-siap nangis lagi ya? Pesan khusus untuk Bunda, karena selama ini kan bertahun-tahun ada sosok Bunda. Tetap merangkul kita dalam doa, Insya Allah. tetap jadi bunda yang selalu memotivasi, tetap jadi bunda yang nggak punya kebencian buat seluruh mitranya. Oh, deep banget pesannya ya. Bunda katanya love banget tuh, love sama cuan ya. Kalau untuk ajakan motivasi buat emak-emak tadi kan katanya banyak banget nih di BL yang Mhm. emak-emak. Mungkin kalau misalnya emak-emak bisa diajak untuk motivasinya? Buat, emak-emak di luar sana, kalian harus bisa berdiri di kaki kalian sendiri. Kalian harus bisa punya penghasilan sendiri, karena kita nggak bisa, mengandalkan sosok, laki-laki yang ada di, samping kita terus-menerus karena, kita nggak tahu umur, kita nggak tahu, ketetapan Allah ke depannya itu seperti apa. Jadi sebisa mungkin kita harus punya kekuatan dan kita harus punya, apa ya, sesuatu yang kita banggakan. Ada nggak pesan-pesan khusus kalau misalnya untuk emak-emak gabung ke BL? Untuk emak-emak di luar sana yang bingung cari penghasilan tambahan, bingung yang mau, tetap di rumah tapi bercuan, bunda-bunda bisa, join jadi BL Family ya. Untuk daerah Banyumas dan sekitarnya saya, udah punya toko online alhamdulillah offline alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau bunda-bunda pengen sharing-sharing, pengen tahu banyak tentang produknya, tentang bisnisnya, dan pengen tahu gimana sih cara ngejalanin bisnis BR, bunda-bunda bisa datang ke toko saya yang ada di Banyumas, Jawa Tengah itu. Aku juga mau ya, nanti main-main ke Banyumas ya. Boleh Mas Hera, Langsung kontak Kak Putri ya selamat. untuk jalan-jalan ke sana ya, diajakin Iya, kuliner, terus siap main siap, juga ke tokonya. Kak Putri, terima kasih banget udah sama-sama. mau cerita ke aku panjang lebar, dan aku yakin sih semua yang nonton juga terinspirasi, apalagi tadi Amin. perjalanan hidup, kemudian kata-katanya luar biasa Mmm, menginspirasi kita semua ya. Makasih ya Kak Putri ya. sama-sama. Ganti nanti kapan-kapan aku yang main ke sana ya, Siap, ke mohon Banyumas maaf ya. kalau ada kata-kata yang kurang Iya, berkenan ya. sama-sama juga. Terima kasih. Sama-sama Mbak Sera.